Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hairil, tahu nggak kenapa harus ada di sini? Ya, karena seorang seniman pasti tahu diri, bermacam-macam karakter yang ingin kita bahas pada malam ini, dan juga buat teman-teman semua, semoga kita ini bisa bergabung sambil kita menikmati apa yang harus kita cermati nanti. Hairil, ngomong-ngomong, kemarin saya dengar informasi bahwa Bung Hairil ini ikut festival juga ya? Ya. Di Kecamatan Labangka. Di Kecamatan Labangka. Iya. Di sana itu saya membawa lagu berjudul Terlanjur Basah. Alhamdulillah banyak juga penggemar-penggemar dari Labangka sana yang senang dengan saya menyanyi. Ya. Kapan pendaftarannya itu Bung Hairil? Sebenarnya ini tiba-tiba karena saya ini kan banyak teman. Jadi beliau yang namanya Pak Bagus dari Sumatera itu menelpon saya. Beliau berpesan semoga kehadiran Hairil Akbar tidak mengecewakan hati saya, katanya. Akhirnya dia daftar saya dengan uangnya dia sendiri. Uang pendaftarannya berapa? Ya jumlahnya Rp50.000. Rp50.000 ya. Berarti sudah satu kali nyanyi? Sudah satu kali nyanyi. Penyisihan? Iya. Terus lagu-lagu yang di bawah itu lagu apa Bung Hairil? Tempo hari saya bawa lagu Terlanjur Basah, albumnya Bapak Haji Megi Z. Kebetulan saat ini beliau telah mendahului kita. Mudah-mudahan di alam sana beliau senang kalau saya nyanyikan lagunya. Iya. Amin, amin. Amin. Begitulah Pak Arsis. Iya, ada berapa lagu yang dinyanyikan di sana? Cuman satu. Cuman satu Bung Hairil ya? Iya. Hanya satu lagu saja? Hanya satu lagu saja. Oh, luar biasa. Pesertanya ada berapa orang? Kalau enggak salah, menurut informasi yang saya terima, 513 orang. 513 orang? Iya. Jadi alhamdulillah saya ini sudah bisa masuk final. Luar biasa Bung Hairil. Iya. Tapi mudah-mudahan ya kepada teman-teman juga jangan lupa berdoa semoga saya bisa menjuarai Kecamatan Labangka sana. Amin, amin. Nah, buat teman-teman yang baru gabung ataupun yang sudah bergabung, kebetulan Bung Hairil ini mengikuti festival di Kecamatan Labangka. Labangka berapa itu Bung Hairil? Labangka 1. Labangka 1. Kebetulan kapan naiknya untuk final? Untuk finalnya saya nanti naik malam Kamis. Malam Kamis ya? Malam Kamis. Oke, jadi malam Kamis nanti siapa yang ke Labangka jangan lupa langsung tonton Bung Hairil ini. Karena Bung Hairil termasuk salah satu finalis Bung Hairil ya? Yeah. Masuk kategori finalis. Oke. Nah terus lagu yang dibawakan sama Bung Hairil nanti lagu apa? Rencananya saya mau bawa lagu Bunga Teratai. Bunga Teratai. Iya. Oke. Nah, silakan Bung Hairil. Lagu Bunga Teratai Bung Hairil ya? Iya. Hanya satu lagu. Satu lagu. Satu lagu. Tapi insya Allah saya yakin Bung Hairil menang. Amin, amin, amin. Semoga bisa seperti yang kita bayangkan. Amin. Terima kasih Bung Hairil. Satu sisi Bung Hairil sebagai penyanyi, satu sisi juga Bung Hairil sebagai kepala rumah tangga. Ya kan? Ya, oke. Ya. Ngomong-ngomong udah berapa anaknya Bung Hairil?
Alhamdulillah saya dikaruniai anak satu putri. Dia bernama Mutiara Tipani. Maksud dengan Mutiara Tipani itu adalah mutiara titipan Tuhan. Mutiara titipan Tuhan. Iya. Berarti Tiffany itu titipan Tuhan. Tipani titipan Tuhan Oke. yang baru saya miliki. Ya, kelas berapa ya? Dia sekolah di sekolah dasar negeri 3. Dia sekarang sudah kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Alhamdulillah Pak Arsis, Ya. anak itu bisa meraih ranking pertama. Ranking pertama. Iya, Kelas 3 SD. dari kelas 3 SD dia tuh ranking ketiga. Dari kelas 1 sampai kelas 3 ranking 3. Ranking 3. Terus sekarang kelas berapa? Kemudian Ya. setelah naik ke kelas 4 dia berusaha menggeser dirinya menjadi ranking yang kedua. Oh. Terus lanjutnya ke semester pertama kelas 4 dia berhasil meraih juara pertama dan juga dia ikut lomba karaoke. Ada di sekolah dia mendapat juara pertama dan juga ada piagamnya juara kedua. Wah, luar biasa Bung Hairil ini. Nah, pas saat ikuti lomba siapa yang ngajarin latihannya? Saya kan sering mendidik anak saya. Kenapa saya bisa menyanyi lalu anaknya tidak bisa? Iya, iya. Makanya saya berusaha anak itu harus bisa menjadi penyanyi. Karena harus bisa mendarah daging, ikuti jejak bapaknya. Oke, Bung Hairil, luar biasa Bung Hairil ini. Nah, berarti di rumah itu hanya tinggal Kita berdua. berdua saja ya? Iya. Oke, Bung Hairil. Sekarang anaknya kelas 4. Iya, Juara 1. juara 1. Pintar nyanyi lagi. Iya, Oh alhamdulillah. gitu bapaknya ya. Luar biasa Bung Hairil ini. Nah, jadi selain itu apa pekerjaannya Bung Hairil? Saya ini berusaha. Pertama saya kerja saya menjadi seorang petani, petani di sawah. Petani. Lalu yang kedua saya punya usaha bur. Iya. Oh iya. Usaha bur. Iya. Oh. Jadi kebetulan juga sekarang saya sedang lagi memproses bur besar. Iya. Iya, dengan biaya yang cukup tinggi. Dengan biaya cukup tinggi. Iya. Iya. Jadi untuk masa depan anak saya, karena saya punya niat Bang Arsis. Iya. Saya ini berusaha, mudah-mudahan saya mendapat rezeki yang halal serta diridhoi Tuhan. Amin. Semoga anak saya nanti kelak bisa menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Amin. Amin. Iya. Terima kasih Bung Hairil. Ya. Kebetulan lagi yang membuat saya penasaran itu mungkin teman-teman yang lagi menonton ini di sini juga sudah banyak yang nonton ini ya. Terbersit niatnya Bung Hairil itu, maaf ini tanda kutip Bung Hairil ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Tadinya kan Bung Hairil ini yang dilakukan setiap hari itu adalah sangat langka dilakukan oleh orang-orang normal itu. Iya, iya betul. Ya jangankan orang lain, orang-orang normal pun sendiri. Bayangkan orang ngebur itu Bung Hairil, maaf ini Bung Hairil. Nah, gimana prosesnya sehingga Bung Hairil itu kok langsung turun ke hal-hal seperti itu? Basicnya Bung Hairil ini. Ya. Manusia itu punya karakter, punya hobi yang lain, berbeda-beda Pak Arsis. Iya. Ada yang suka musik, ada yang suka suka berdagang. Iya. Ada juga yang menjadi tukang elektro. Iya. Terus kenapa saya bisa memilih menjadi tukang bor? Karena di dalam fisik saya yang walaupun kurang normal, tetapi alhamdulillah Allah memberikan kekuatan yang belum tentu orang lain bisa. Iya. Salah satu contoh,
Ya. Pernah ada lubang yang digagalkan orang lain, tapi alhamdulillah setelah saya yang kerja dengan ridho Allah, dengan niat yang bersih, saya bisa tembus Bang Arsis. Luar biasa Bung Ya. Hairil ini ya. Pertama saat terjun ke Kebur. pekerjaan ngebor itu kan nggak kepikiran saya saat itu kan Bung Hairil. Iya, iya. Ya kok bisa tiba-tiba saya dengar informasi bahwa Bung Hairil itu udah punya mesin bor gitu kan. Nah manual lagi. Nah, iya. Manual lagi. Nah coba bisa diceritakan bagaimana pengalaman pertama sehingga Bung Hairil itu kok bisa terjun ke hal-hal yang bersifat luar biasa bagi orang lain yang normal gini Bung. Memang banyak rintangannya Pak Arsis. Ya. Pertama saya diajak teman-teman, kok bagaimana cara ngebor ini belum saya lihat. Ya. Akhirnya saya diajak terjun sama beliau. Ya. Saya coba, tapi alhamdulillah ada guru saya yang mendidik saya lebih keras. Namanya kalau namanya M. Said dari Karanglagenti. Beliau ini betul-betul mendidik saya. Ya. Saya disuruh kerja keras, saya disuruh dipaksa betul. Dia punya tujuan baik. Sebenarnya dulu saya marah juga, kenapa Kak ini terlalu keras, terlalu galak. Ya. Ya, setelah dia ngasih tahu ke saya mau didik kamu supaya kamu bisa kebal. Ya. Bisa tahan banting katanya. Alhamdulillah. Jadi batu-batu di gunung Desa Bantu sana alhamdulillah bisa saya kasih tembus. Dengan gigihnya beliau itu mendidik saya. Ya. Saya tetap menganggap beliau sebagai seorang guru karena bagaimanapun kalau tidak ada beliau mungkin saya tidak bisa bekerja apa-apa ya Pak Arsis. Luar biasa. Kemudian sekarang saya punya rencana punya bor mesin. Tapi sudah saya taruh namanya. Namanya bor saya nanti kalau jadi Bor Prias Jati. Bor Prias Jati. Wah, mantap Bung Hairil ini. Nah, gini Bung Hairil. Maaf ini Bung Hairil ya. Saat menentukan ya misalnya ada satu lokasi gitu kan, kan kita nggak tahu, nggak bisa kita terka-terka gitu kan, lokasi di sekitar mau di mana kita pasang titik bor itu. Nah bagaimana caranya Bung Hairil kok langsung mengetahui dengan hal-hal tersebut itu? Pertama kita punya keyakinan tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Ya. Terus kita mohon petunjuk dari beliau. Kita mohon petunjuk dari Allah dengan berkata, ya Allah, berikanlah petunjuk agar titik ini bisa pas dengan apa yang saya rencanakan. Kemudian alhamdulillah setelah datang naluri saya di tempat titik ini, saya tetap membaca doa. Saya baca inna a'tainakal qausar fasalli liraf. Langsung saya pukul tanah 3 kali. Oh, pukul dulu tanah itu. Pukul tanah 3 kali. Saya bilang sam. Maka air itu berkumpul Pak Arsis. Subhanallah. Nah, enggak mungkin sih Bung Hairil nggak ada yang ngajar itu kan? Pasti ada yang ngajar itu Bung Hairil. Hikmah dari Allah setelah saya tidur, tidak ada yang ngajar saya. Berarti lewat mimpi semuanya itu? Iya. Bisa nggak diceritakan mimpinya sedikit aja? Pada saat itu saya tidur. Saya didatangi seorang berjubah putih. Ya. Beliaulah di situ mengajar saya lewat mimpi. Ya. Caranya melihat air dengan yang saya ceritakan seperti tadi. Setelah itu saya yakin saya coba, alhamdulillah banyak juga yang berhasil. Bukan berhasil semua, tapi ada sih yang gagal. Di antara yang gagal itu 1, tapi yang berhasil 100 misalnya gitu. Nah itulah Pak Arsis. Luar biasa.
Terus ngomong-ngomong sampai sejauh mana itu Bung Hairil dipesan untuk ngebor-ngebor gitu? Misalnya di daerah Sumbawa atau di mana? Pernah di Tambak Sari, Lokasi Tambak Sari itu di mana? di dekat Seteluk. KSB, Ya termasuk juga, kalau nggak salah ya, termasuk KSB juga ya. termasuk KSB juga itu kan? Ya. Oh, nah terus sekarang berapa teman itu sekarang? Sekarang banyak yang datangin saya jadi teman saya karena pertama kita itu harus baik terhadap teman, harus berbagi duka, berbagi kasih, berbagi rasa, supaya kita ini disenangi oleh teman-teman kita semua. Jangan mentang-mentang kita punya uang sedikit-dikit, lalu kita tidak peduli teman kita yang berusaha membantu kita. Yes. Luar biasa Bung Hairil. Nah, sudah berapa lama bergelut itu di dalam pengeboran? Dari tahun 96 yang bisa saya hitung Pak Arsis. Tahun Kalau- 96. Iya, kalau enggak salah. Ya. Kalau enggak salah ya Pak Arsis ya. Ya. 337 titik yang sudah jebol. 337 titik Iya. yang sudah jebol Iya. dari pengeburannya Bung Hairil. Dari pengeboran saya. Waduh. Di Untir Malang saja 9 titik kali 4,5 juta. Kali 4,5 juta. Iya. Nah, kedalaman berapa tuh yang paling dalam menurut Bung Hairil? Saya pernah ngebor sampai dengan manual ini Ya. sampai 37 titik. 30 meter dalamnya. 30 meter. Iya. Hanya dengan faktor manual gitu. Faktor manual. Iya. Astagfirullah, saya ralat di dekat makam sana yang walaupun airnya tidak terlalu besar, dalamnya 36 meter di sebelah timur makam Empang Bawah. Oke. Di sebelah timur makam Pambawah. Iya. Terus di Orong Rea, alhamdulillah semuanya berhasil. Orong Rea itu di belakang SMK. Belakang SMK. Iya. Itu faktor manual itu semua. Faktor manual ya Pak. Ada matabur yang 3 in, ada yang 4 in. Alhamdulillah berhasil semua. Yang nggak habis pikir saya Bung Hairil. Kok bisa tahu tentang misal dalam kapasitas kedalaman 6 meter, 7 meter itu kok bisa tahu bahwa ini akan keluar air besar gitu. Ya memang sudah ada firasatnya atau gimana itu Bung Hairil? Di sana ada juga material yang bisa menunjukkan kalau ini besar airnya, kalau ini tidak ada airnya. Ya. Gitu ya. Iya. Nah, terus inisiatifnya Bung Hairil apakah tetap memakai sistem manual atau sekarang udah dengan remote control lah, anggap seperti itu Bung Hairil? Begini Pak Arsis. Iya. Saya ini lagi buat bor sedang dalam proses di Lamenta sana. Ya. Jadi mesin bornya, mesin penggeraknya Yandong 24 PK sudah siap. Terus kelaharnya tinggal keran oil. Insya Allah dalam akhir bulan 5 ini kalau nggak salah Bapak Kepala Upik dari Lamenta menyelesaikan bor saya. Jadi tapi walaupun saya memiliki bor mesin, manual ini yang bisa mencapai saya punya bor mesin. Jadi kita tetap hargai bor manual ini, tidak akan saya tutup. Jadikan monumen nanti. Iya betul. Nah, cuman yang perlu kita ketahui Bung Hairil, ya namanya juga kita manusia kan tetap nggak selamanya sehat Bung Hairil ya. Iya. Nah, sementara Bung Hairil ini kan sudah ada regenerasinya gitu kan, ada si Tiffany. Iya. Si Tiffany. Nah, terus pernah nggak Bung Hairil sementara Tiffany ini kan sendiri di rumahnya berdua sama Bung Hairil saja kan? Nah, setelah itu ketika pas saat Bung Hairil berada di luar kota misalnya, karena mau nggak mau Bung Hairil itu kan harus menyelesaikan suatu pekerjaan sangat mulia itu kan. Iya. Nah, kepikiran nggak untuk ingat
Misal anak saya gimana? Oh, saya tetap berpikir Bang Arsis. Iya. Saya tidak pernah tidak berpikir walaupun sedetik. Iya. Sebenarnya saya tidak mau jauh dari anak saya, tapi keadaan yang memaksa saya harus begitu. Iya. Ya, setiap detik karena dia adalah darah saya. Iya, betul. Setiap netes darah saya selalu mengingat anak saya. Apakah dia makan apa enggak? Iya. Dia kehabisan duit apa enggak? Iya. Jadi itulah seorang bapak. Pernah nggak Bung Hairil ketika pas saat jauh itu merasa sedih ingat anaknya? Tetap Bang Arsis. Tetap ya. Iya, karena anak itu adalah titipan Allah yang harus kita jaga dan kita pelihara dengan baik. Ya. Kita nanti diminta pertanggung jawab kita nanti di hadapan Allah atas kepemimpinan kita. Ya. Kalau kita tidak memimpin dengan baik, maka tanggung jawab itu akan kita terima hukumannya nanti. Luar biasa Bung Hairil. Ya, tapi alhamdulillah. Cuman satu saja pesan saya sama anak saya. Iya. Tidak lain, tidak bukan. Harus berusaha mencari jalan yang halal seperti yang dilakukan bapaknya sedang lagi menafkahi anaknya. Iya. Walaupun saya bekerja keras, Iya. saya tetap tidak patah semangat. Yang penting saya mencari dengan halal yang diridho Allah. Itu niat saya. Amin, amin ya Allah. Ya. Nah. Ada juga seorang yang pernah berpesan sama saya tanya, Ya. Pak Adi, kok Bapak ini seorang miskin, kok bisa muliakan anaknya? Ya. Sementara orang-orang lain yang punya harta berlimpah masih juga tidak bisa menyekolahkan anaknya. Apa resepnya? Apa caranya, Pak? Ya. Beliau bilang sama saya, pertama ya Dek, berusahalah mencari rezeki yang halal. Ya. Jangan membawa yang tidak halal masuk ke rumahmu. Karena itu nanti menjadi bencana. Iya. Coba lihat saya, katanya. Iya. Jadi satu pesan saya, jangan bawa yang haram di rumahmu. Itulah niat saya sekarang. Luar biasa Bung Hairil. Nah, sekarang kan Bung Hairil itu sedang ya mengikuti lomba. Terus satu sisi Bung Hairil itu kayak tadi saya dengar itu ada orang yang membutuhkan Bung Hairil itu. Selain ngebur itu ada lagi. Nah, apa lagi pekerjaannya Bung Hairil? Untuk diketahui oleh semua peserta, semua pemirsa. Ya pemirsa semua. Ya pemirsa yang ada di EPJ Bulajeng. EPJ Bulajeng yang lagi mengikuti EPJ Bulajeng. Saya ini kan pernah kursus di Mahatmya Bali untuk kursus pijit di Mataram Hotel waktu tahun 2016. Jadi masyarakat yang sudah tahu kalau saya bisa, jadi disitulah mereka itu lagi mencari saya. Ya. Nah, berarti selain ngebur, nyanyi, terus mijit lagi Bung Hairil ya? Bisa juga menjadi calo. Tahu bahwa Bung Hairil ini kan punya si cilik gitu kan? Iya. Ya sekarang udah kelas 4. Jangan apa namanya Bung Hairil itu ya dari sekarang karena dia sendiri gitu kan? Karena dia sendiri di rumah berarti dia sudah bisa mandiri. Nah, didikannya Bung Hairil itu sehingga dia itu udah bisa mandiri itu gimana Bung? Pertama begini Pak Arsis. Iya. Sepulang sekolahnya anak saya itu saya berikan tugas. Ya. Pertama sehabis pulang sekolah ganti pakaian. Habis ganti pakaian makan. Setelah selesai makan langsung cuci piring.
Karena memang itu tugas seorang perempuan nanti. Iya, iya. Berarti dari sekarang udah harus mandiri gitu, Iya, udah belajar mandiri. Harus kita juga berusaha begitu. Oke. Ada nggak keinginan Bung Hairil itu mencari ibu barunya si Tiffany ini? Sekarang saya cerita sedikit. Oke, enggak apa-apa ya. 1 bulan yang lalu, Oke. kalau tidak salah akhir bulan Februari, Iya. saya pernah membawa si Tiffany ini menemui calon ibu tirinya di Kecamatan Lape. Orang Lape. Ya sebenarnya asalnya dia itu orang Lombok. Oke. Tetapi dia datang ke Lape. Iya. Saat itu dia ketemu sama calon ibu tirinya. Dia tuh saling peluk. Iya. Tapi pada akhirnya saya tanya di rumah, bagaimana nih dengan keberadaan calon ibu tirimu? Tapi anak saya merasa takut. Kenapa kau takut? Nah, aku tanya. Cuman takut, Pak. Iya. Jadi setelah saya pikir-pikir, kebahagiaan anak tentu menjadi kebahagiaan seorang bapak juga. Betul. Kalau memang anak saya tidak setuju kalau aku mengadakan pernikahan, Iya. saya rela saya rela berkorban demi kebahagiaan anakku. Mungkin aku tidak akan menikah kalau dia tidak setuju. Itulah pengalaman Bung Hairil ya. Bukan pengalaman. Kisah nyata. Itulah dalam hati saya. Iya. Gara-gara saya nanti egois saya, lalu anak saya nanti terbengkalai sekolahnya. Itu yang saya tidak inginkan, Pak Arsis. Betul. Nah, terus ngomong-ngomong anaknya setuju nggak? Ya karena itu adalah jawabannya dia, saya takut. Tapi hanya bilang takut. Iya. Antara setuju dengan nggak setuju kan kita nggak tahu juga, Bung Hairil. Kita nggak tahu, makanya saya bilang begini sama dia. Iya. Kalau memang kamu tidak setuju, nah aku rela berkorban asal kamu bahagia. Gitu. Oke. Tinggalnya di Lapi dia. Ya. Orang Lombok. Orang Lombok. Terus yang satunya nggak mungkin satu pacarnya Bung Hairil. Alhamdulillah dianugerah Tuhan juga. Iya. Saya bisa mendapat lebih dari satu. Lebih dari satu. Iya. Makanya wajar kan? Iya. Nah, gimana? Orang mana yang satu lagi? Sama-sama satu suku. Orang Lombok juga. Pernah juga saya punya pacar seorang suku Bima, suku Dompu. Iya. Tapi ya namanya jodoh maut rezeki itu kita nggak tahu. Iya betul Bang. Yes. Setelah saya pulang menemuinya, saya didatangi seorang wanita, yaitu menjadi mamanya Tiffany sekarang. Kenal mamanya Tiffany itu lewat HP atau langsung ketemu gitu Bang? Pertamanya kita lewat HP. Itu cerita lagu Rumahnya Ngolah HP kan? Terus tetapi saya ini seorang jujur dengan keadaan saya yang saya punya sekarang ini. Saya tidak mau berbelit-belit. Nah, karena disitulah orang jatuh cinta Pak Arsis, karena dengan kejujuran saya. Ada juga seorang yang mengajar saya itu kriteria cinta itu ada 5 katanya. Lalu saya tanya, apa itu yang 5 itu Pak? Saya bilang, yang pertama dia bilang cinta sejati takkan pernah mati. Cinta sejati takkan pernah mati. Lalu yang kedua, cinta jujur takkan pernah hancur. Cinta jujur takkan pernah hancur. Terus yang ketiga saya bilang, cinta sayang takkan pernah hilang. Cinta sayang takkan pernah hilang. Itu terus yang keempat, cinta yang tulus takkan pernah putus.
Cinta yang tulus takkan pernah putus. Dan yang terakhir, cinta setia takkan pernah lupa. Katanya. Waduh. Jadi kelima Luar biasa. kriteria ini Pak Arsis ya, saya pelajari apa makna dan apa maksud dengan kata-kata ini. Iya. Setelah ada dalam benak hati saya, cinta sejati tak akan pernah mati. Iya. Kalau sudah kita saling dekat, Iya. biar bumi bergoncang kita tetap menjadi satu. Oke, puitis Bung Hairil. Nah, Nah, akhirnya kelima itu sudah Iya. terjawab. ya. Setelah sudah terjawab yang kelima itu, jadi saya tidak sulit-sulit mencari seorang pacar. Oh, syukur alhamdulillah Bung Hairil ya. Nggak sulit ya. Enggak sulit, Yang namanya perempuan tuh nggak sulit bagi Bung Hairil ya. insya Allah. Amin. Tapi pernah nggak misal gini Bung Hairil, ada rasa penasaran Bung Hairil tentang perempuan atau ya yang diinginkan sama Bung Hairil, pokoknya sangat cinta mati lah. Dia tinggal di Lombok, terus Bung Hairil rela nggak naik bis itu untuk berangkat ke sana? Kalau demi cinta, Pernah nggak terjadi seperti itu? pernah. Hah? Pernah. Pernah? Yang saya alami sekarang ini juga begini. Iya, Begitu juga Parsi mendengar. iya. Sekarang Nur Hasanah ada di sawah Labu Kuris. Hmm. Saya tidak pernah peduli kalau saya digigit ular. Hmm. Saya tidak pernah peduli kalau uang saya habis. Ya terus. Ya. Kalau begitu ketemu, Maksud digigit ular itu gimana ceritanya? karena di sawah kan banyak ular. Tapi kan beleju seredian, nusuk kah? Kan ada kengsingin. Ada kayak Iya, terus. Saya tidak peduli itu Persis. Iya. Kalau memang ajal saya sampai di situ demi seorang perempuan yang saya cintai, saya rela. Iya. Walaupun mati berkalang tanah. Oish, luar biasa Bung Hairil ini. Terus. Nah, disitulah Pak Arsis setelah dia dengar kata-kata saya, ada gadis terlena dan ada janda juga terpesona. Iya. Ada gadis terlena dan ada janda juga terpesona. Iya. Nah, ngomong-ngomong mengenai apa namanya itu, cinta lima ya, Kriteria cinta. 5 kriteria cinta ini. Jadi semuanya Bung Hairil ini sudah dipenuhi. Nah, sampai digigit ular gitu kan. Nah, bisa nggak diceritakan sampai sejauh mana apa si perempuan ini terhadap Bung Hairil itu pas saat digigit ular di rumah atau di sawah atau sama dia gitu? Ketika itu saya datang waktu malam Senin. Ya. Kan dalam lagu malam Senin datang bertamu, malam Rabu terus merayu, malam Kamis darling I love you, katanya lagu. Iya. Ketika saat itu saya ketemu sama yang namanya Nur Hasanah. Iya, Nur Hasanah. Iya. Di situ karena malam gelap gulita, jadi ular itu menggigit. Ya terus. Saya ambil air lidah saya baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala nuhin fil alamin. Oke. Hilanglah kamu sakit. Oke. Walaupun saya digigit sama yang mira ekor ini, aku bilang. Selalu saya tiup, alhamdulillah hilang sudah itu. Digigit ular. Digigit ular. Salamun ala nuhin fil alamin. Iya. Kok Bung Bung Hairil di mana belajar doa itu? Ibu saya. Oke. Luar biasa. Ibu saya menghariskan kepada saya anaknya. Betul. Nah, saat digigit ular Bung Hairil, ada nggak si pacarnya ini? Terus ketika aku nyampe di tempatnya dia dalam keadaan sakit, dia ngerebus air, dia buat aku kopi. Ya. Terus? Dia mijit seluruh badanku. Hilang sakitnya. Seakan-akan saya itu baru lahir ke surga itu. Masya Allah, Bung Hairil luar biasa. Nah terus? Setelah aku dipijit semuanya, mungkin dengan ketulusan semua dia berdoa juga. Akhirnya sakit yang saya derita ini sembuh Pak Arsis.
sembuh ya. Heeh. Berarti bukan faktor dari doa itu, cuman hasil Bung Hairil digigit ular, tapi dipijit sama pacarnya. Ya, Ya. begini Pak Resi. Kalau seandainya saya tidak berdoa, karena doa itu adalah yang terbesar bagi kita. Oke. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Kalau Allah menerima doa kita, walaupun kita ditebas pakai pedang sekalipun, kalau memang Allah itu melindungi kita, pedang itu tidak akan masuk. Wah, luar biasa Bung Hairil. Jadi teman-teman semua ataupun pemirsa semua, apabila kalian punya pacar atau keinginan untuk menjalin hubungan gitu ya, jangan tanggung-tanggung. Lihatlah Bung Hairil ini, walaupun digigit ular ya, digigit ular, demi cinta mati Bung Hairil. Tapi off the record ya, apakah ada jodoh atau tidak kan kita nggak tahu juga Bung Hairil. Kan sudah saya bilang jodoh mau rezeki itu di tangan Allah. Betul. Saya ini sudah menjalani hubungan dengan yang namanya Nur Hasanah itu sudah 7 tahun lamanya. Sampai sekarang. Iya, karena faktor digigit ular juga tuh. Iya. Luar biasa Bung Hairil ini. Jadi selain itu apa lagi pengalaman Bung Hairil? Apakah kalau dulu kan saya lihat Bung Hairil itu terus pegang HP gitu kan, terus sampai saya tanya tuh, pasti banyak pacarnya Bung Hairil gitu. Tapi sekarang udah enggak gitu. Dulu memang saya handal HP, tapi sekarang ya bisa juga dikatakan menghandal doa. Tapi alhamdulillah setelah saya itu punya pengalaman untuk bicara, bisa menyenangkan hati perempuan, bisa mengambil hati perempuan, karena sesungguhnya perempuan itu senang dipuji, senang dimanja, senang dibelai, dan juga senang disayang. Waduh, luar biasa Bung Hairil. Jadi bagaimana caranya kita ngambil hatinya? Alhamdulillah, tanpa doa, tanpa apa, dengan kata-kata bisa luluh hatinya. Itulah pengalaman sekarang Pak Arsis. Sebelum itu Bung Hairil pernah nggak ada pengalaman Bung Hairil saat nyanyi itu seri, kalau bahasa Sumbawa itu, atau menteliak? Pernah juga. Pernah. Waktu itu tahun 92. Iya, saya kan finalis di Kabupaten Sumbawa. Saat itu saya bawa lagu Kembalikanlah Dia dengan Terlanjur Basah. Jadi pada siang hari Bapak Zainal Abidin mengajak saya ke Selipir Ate. Maksud dan tujuannya beliau sebenarnya baik. Saya diajak mandi di tengah laut, melatihan pernapasan katanya. Lalu di situ masuk air laut ke dalam hidung saya. Akhirnya pada malam hari saya tidak bisa menyanyi. Tuhan, begitulah Pak Arsis. Nah, padahal pada saat babak pengisian alhamdulillah bisa menggempar Sumbawa pada saat itu. Betul ini Pak Arsis, bukan cerita. Enggak dibuat-buat ini Bung Hairil. Bukan dibuat. Memang kenyataannya pada tahun 92. Kepada Bapak Zainal Abidin, saya mohon maaf Pak ya. Ya karena ada cerita-cerita saya sedikit. Memang ini kenyataan pahit yang saya alami pada saat itu. Tapi saya yakin juga kegagalan merupakan sukses yang tertunda. Saya tetap maju Pak Arsis. Akhirnya saya pernah juga meraih juara festival di Sumbawa. Luar biasa Bung Hairil. Berarti pas saat mandi di laut, tiba-tiba Bung Hairil kemasukan air gitu kan? Ya, karena arus begitu keras, langsung masuk ke dalam hidung saya. Akhirnya saya tuh tidak bisa bernapas saat itu Pak Arsis. Padahal malamnya naik itu. Ya besok nanti malamnya naik. Ya mungkin kalau seandainya saya tidak dibawa oleh beliau itu, mungkin juga tidak seperti itu suara saya. Karena memang babak pengisian alhamdulillah bisa menggempar Sumbawa pada saat itu. Itu luar biasa perjuangan Pak Bidin ini Bung Hairil. Memang maksud beliau baik juga, nggak salah. Dia itu ingin maju.
Ya, jika beliau tahu seperti itu, mungkin juga beliau tidak akan bawa saya. Oke. Tapi sekali lagi Bapak Zainal Abidin yang mungkin menonton juga dalam podcast kami, Ya. kami mohon maaf juga ya, bukan dalam artinya saya menyinggung perasaan Bapak. Karena memang itu kisah nyata saya dalam memperjuangkan dari seni musik. Jagonya Bung Hairil ini, teman-teman semua jagonya Bung Hairil ini berinisiatif untuk mengikuti festival di tingkat kabupaten itu. Jadi Bung Hairil itu luar biasa pede sebenarnya. Padahal kalau kita pikir itu, kalau kita pikir Bung Hairil kan banyak sekali teman-teman, ya apalagi kelemahan, apalagi saingan beratnya luar biasa juga di sana kan. Nah, pernah juga saya ikut lomba pada tahun 98 di Kecamatan Utan. Iya. Di situ alhamdulillah saya berhasil meraih juara juga. Gitu. Pada saat itu ada 7 peserta dari Empang, termasuk dari Boal semuanya. Iya. Nah, tapi untuk festival yang di Labangka saat ini sudah mempersiapkan diri, jangan-jangan nanti teriak Bung Hairil. Insya Allah. Insya Allah ya. Tapi itu kan karaoke, nggak kayak dulu kan. Kalau dulu kan ngeband kita. Ngeband kita. Iya. Kalau sekarang kan karaoke. Ya. Kira-kira bisa nggak dikasih tips atau rahasianya sedikit untuk persiapkan diri saat mentas besok malam? Yang pertama yang saya lakukan sekarang Pak Arsis, senam pagi rutin, terus lari supaya pernapasan tidak ngos-ngosan. Terus kedua saya tetap latihan supaya tempo musik tidak salah lagi nanti. Oke, kalau ekspresinya nanti di atas panggung gimana? Di atas panggung kan sudah sepertinya lagu Bunga Trate. Bunga Trate ini menceritakan tentang apa nih Bung Hairil? Tentang kita ditinggal pergi oleh seorang kekasih. Ya, dia itu menjadi milik orang lain. Oke, nah di situ kan pertama dalam penilaian kan Bung Hairil lebih paham itu kan, terutama artikulasi dan ekspresinya. Nah, yang mau saya tanyakan itu masalah ekspresinya Bung Hairil nanti gimana? Kalau tadi artikulasi untuk diketahui oleh yang belum paham ya. Artikulasi itu ucapan yang jelas, misalnya A disebut A. Terus B juga disebut B seperti yang saya katakan tadi. Itu bisa disebut artikulasi vokal. Terus ekspresi. Bentuk kalimat yang ada, bagaimana caranya kita memperagahkan kalimat itu, misalnya di sana itu di dalam rap lagu Bunga Trate, nah, di sana bunyinya terimalah persembahan dari diriku yang malam, termasuk gimana modelnya? Terimalah, ya ndak usah lah hadir. Terimalah persembahan dari, misalnya kita memberikan satu benda, bagaimana caranya untuk memberikan kepada seorang yang kita cintai di kursi pelaminan misalnya. Kita itu harus tunduk sambil kita menangis, bersedih sambil memberikan sesuatu yang kita kasih. Nah, berarti harus ada penonton ini yang kasih benda Bung Hairil ya. Nggak apa-apa diumumkan dulu sebelum nyanyi untuk besok. Bisa nggak? Misalnya bilang sama juri itu, dewan juri, saya mau gini-gini, berani nggak Bung Hairil seperti itu? Insya Allah saya berani juga. Iya, tapi harus ada orangnya itu. Ya, jadi sesuaikan dengan cerita dari lagu itu. Betul. Itu bisa dikatakan ekspresi. Jadi yang menuntut pertama mata, kedua kata hati, dan sekaligus penggerakan kita. Oke, penguasaan panggung juga ya? Iya. Termasuk kostum gitu kan? Iya, percuma. Terus mata kita mau bilang korek, tahu-tahu tunjuk bulan. Ya tunjuk bulan. Enggak pantas. Enggak sesuai gitu kan. Gini teman-teman semua, soalnya Bung Hairil ini sudah melalang buana ya di dunia festival gitu, dunia seni. Nah, bisa nggak kasih tips
dari penilaian ataupun pengalaman Bung Hairil selama mengikuti festival itu, kira-kira kriteria apa yang dinilai gitu? Nggak apa-apa dikasih tahu sama penonton. Sebenarnya itu menilai lagi dari segi suara itu ada 12 kriteria. Iya, dijelaskan aja Bung Hairil. Di nggak apa-apa. 12 kriteria itu dibagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu 4 aspek. Ya, Ya, terus. 4 aspek dalam satu kelompok. Jadi maka disebut 12 kriteria dibagi 3. Nah, menjadi masing-masing kelompok itu 4 aspek. Yang Iya. pertama artikulasi vokal. Artikulasi vokal tadi. Sonoritas artinya kita memiliki masing-masing. Ya, karakter dari vokal gitu ya. Ya. Penjangkauan napas. Maksud dari penjangkauan napasnya itu? Kalau tidak bisa menjangkau misalnya gitu. Iya, ya. Dipaksa, ada pemaksaan gitu. Ya. Sementara tidak sesuai dengan tempat pernapasannya. Iya, pernapasan yang dia tarik. Kan di sana itu ada vokal kencang, vokal ditarik, vokal dia ayun, satu kali tarikan napas, satu napas dinyanyikan sekaligus misalnya gitu. Terus apa lagi? Terus yang keempat, prasering. Prasering. Iya, prasering itu menuntut kalimat yang ada. Misalnya hari ini kan enggak begitu misalnya. Ya, harus ada greget hari ini. Nah, anu tae, bukan gini. Anu tae, bukan gitu ya? Iya, luar biasa. Kalau kita meminta sesuatu, bagaimana caranya? Iya. Kalau kita memberi juga kan lain modelnya. Iya. Kita bertanya juga kan lain. Kalau tanda tanya itu, kami pang kau adi. Nah, itu bertanya kak, kami pang kau di. Kan bukan bertanya namanya. Iya. Semelas tahu menalo kan? Nah, itu disebut prasering. Oke, Bung. Nah, terus kita lanjut lagi, suara, pembawaan, teknik dan penampilan. Ya. Penampilan itu misalnya bisa dinilai kostumnya kita bagaimana, gayanya kita, gerak-gerik kita bagaimana, menguasai panggung bagaimana. Itu bisa dikatakan sebut penampilan. Iya. Itu tidak usah mau kita teruskan cuman sekedar sedikit dari segi itu yang saya pelajari. Secara umum saja ya, secara umum saja itu. Yang saya pelajari di Bapak Kalex Paraira sana. Iya, betul. Berarti Bung Hairil ini ketika pas tahu dari kriteria penilaian itu kan sudah bisa membaca lawan-lawan atau apa istilahnya itu teman-teman yang lagi mengikuti sebagai saingannya Bung Hairil kan sudah tahu kelemahannya gimana gitu kan. Kita harus berusaha tahu kelemahan orang itu. Iya. Yang bisa membaca kelemahan lawan berarti enak juga kita bertarung misalnya. Baik orang berkelahi harus mencari kelemahannya dulu. Oke, mantap. Mantap Bung Hairil. Sudah berapa lama kita ngobrol nih Bung Hairil? Iya. Mungkin lebih dari 1 jam ya. Lebih dari 1 jam ya. Jadi nggak apa-apa ya kita minta kepada teman-teman atau pemirsa yang lagi menonton live podcast PJ Buleleng ini. Siapa tahu ada usulan dari teman-teman itu tentang kegiatan atau acara ini. Apalagi bintang tamunya ini adalah sangat istimewa buat kita kan. Ya, bagi yang ingin juga mengikuti acara ini, ya dipersilakan, tidak ada proses larangan. Betul. Kita siap menerima dari EPJ Buleleng, siap menerima siapa saja yang ingin berkomentar melalui studio EPJ Buleleng. Ya, ditunggu kedatangan kapan saja. Luar sampai biasa. 24 jam. Oi, sampai 24 jam. Nah, luar biasa Bung Hairil. Nah, buat teman-teman yang mau request ya, Bung Hairil nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar berapa lagu nggak apa-apa. Siap Bung Hairil? Siap. Oi. Tapi khusus lagu dangdut ini. Kalau lagu Sumbawa ada nggak lagu-lagu kenangan Sumbawa, lagu-lagu dulu Sumbawa bisa nggak? Seperti lagu apa yang Bung Hairil bisa itu? Oh gitu. Ya.
Selain dari lagu ciptaannya Bung Hairil ini. Iya, ya. Ya, apa kira-kira? Din bagi bisa. Din bagi. Ini request pertama dari saya sendiri. Mungkin ada teman-teman yang lain khusus lagu Sumbawa ini Bung Hairil ya. Iya. Teman-teman yang lain yang mau request. Oke, kita coba tes ya. Din bagi Bung Hairil gimana? Oh ya. Siap? Sebenarnya harus Pak Arsis yang menyanyi. Saya mau tes nanti gantian kita yang nyanyi Bung Hairil. Oke, iya dah. Kita akan coba Din bagi. Gak apa-apa ini cara santai Bung Hairil ya. Oke. Din bagi karaoke. Saya pingin dengar bagaimana Bung Hairil ini membawakan lagu Sumbawa. Soalnya kalau lagu nasional itu saya akui, tapi khusus lagu Sumbawa ini Bung Hairil ya. Oke, Bung Hairil kita coba supaya teman-teman lain bisa request nanti Bung Hairil ya. Iya, oke. Ini lagunya Din bagi. Semoga teman-teman terhibur buat lagu Din bagi dibawakan sama Bung Hairil Akbar. Oke, Bung Hairil. Rasa datang angan Andi kue Andi Maling sareng goro aku ling palapan lelaki atiku ketong Andi kue Andi mimpi bunga pora sate niatku nagama putih akan dapat mana dapat moga aja aku terlaling ate aku seles naku bola ya ring sareng nyer goro aku lanjut Bung Hairil. Lelaki ate tu ketong Andi we Andi Oke, itulah suara apa Bung Hairil? Suara apa itu? Ya, suara siapa dah enggak. Ya mungkin ada teman-teman yang mau request ya lagu apa saja kita coba malam ini. Yang penting saya ini bisa pop, bisa dangdut. Iya, bisa pop, bisa dangdut ya. Jadi untuk itu Bung Hairil, dari beberapa pengalaman Bung Hairil yang pernah dijalani, yang pertama ikut festival pernah, itu kan? Iya. Terus apa lagi? Kan sudah dijelaskan satu persatu. Satu persatu. Iya. Jadi semuanya ada di Bung Hairil. Jadi apabila bagi teman-teman yang mau siaran ulang ini ya bisa nonton di EPJ Buleleng. Ya luar biasa. Kita harus punya tekad kenapa mereka bisa lalu kita tidak. Mantap. Jadi mulailah saat itu kita belajar. Iya. Nah, seperti mereka yang bisa. Pas sudah itu. Cuman yang aneh ini Bung Hairil, bukan sih dalam arti kita apa namanya itu. Kadang-kadang
ketika orang itu berhadapan dengan kamera, Bung Hairil ya, mungkin itu karena faktor apa kira-kira? Ada yang malu, ada yang apa? Mental. Pengaruh mental itu, Bung Hairil? Pengaruh besar. Ya. Jadi supaya kita tidak seperti demikian, ya, kita harus tenang pikiran, ya. Ya. Pertama tenang pikiran, tenang napas. Ya, kita anggaplah semua ini enggak terjadi. Anggap santai saja. Santai saja. Anggap ini adalah laung pantar bagi kita, Bung Hairil ya. Jadi supaya kita punya hati tidak terbeban. Oke. Nah, disitulah hilang semuanya rasa malu itu. Oke. Ya, para teman-teman seirama dan seperjuangan musik, tidak lupa saya sarankan, jangan lupa berprestasi dan berprestasi. Jangan hilang hobinya cuman dengan faktor usia. Kita harus berusaha. Semoga musik ini tetap menjadi kegemaran kita. Ya, mungkin beberapa kata-kata yang sudah kami lontarkan pada malam ini, jika ada yang kurang berkenan kami mohon maaf, karena sepandai-pandai kita berbicara pasti kita selaku manusia biasa tidak luput dari hilaf dan kekeliruan. Ya, kami akhiri, mudah-mudahan kita sama-sama panjang umur, kita akan berjumpa lagi. Tak ada gading yang tidak retak, tak ada pula lautan yang tidak berombak. Usikum wa nafsi bitaqullah. Akhirnya ucapan kami saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wala asminkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.